Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti yang kita ketahui semua adalah malam pertama dari bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah dalam waktu yang singkat ini kita akan berbicara tentang bagaimana kiat supaya kita sukses menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Karena Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan kita saat sekarang ini adalah bagian dari nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Betapa banyak yang kita dengarkan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mendapatkan Ramadan. Maka alhamdulillah kita-kita yang malam hari ini hadir mendapatkan bulan Ramadan, berarti ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses menjalankan ibadah Ramadan, maka yang pertama sekali yang harus ada pada diri kita adalah adanya ruh, adanya semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya lompatan kita nanti ketika menjalankan ibadah Ramadan itu tergantung seberapa besar semangat yang kita miliki, sebesar apa semangat yang kita miliki untuk menjalankan ibadah Ramadan. Sekali lagi Bapak Ibu, lompatan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan, apakah bertahan 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, atau sampai terakhir, itu tergantung kepada semangat kita ketika mendapatkan bulan Ramadan itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dalam menjalankan ibadah Ramadan ini bermacam-macam. Ada yang ketahanan mereka itu sampai 5 hari, habis itu hilang. Ada atau enggak Bapak Ibu? Ada enggak orang yang bertahan di bulan Ramadan hanya 3 hari, 5 hari, habis itu hilang? Ada atau enggak? Banyak. Ada orang yang bertahan sampai 15 hari, sudah ngos-ngosan, habis itu hilang. Enggak ke masjid-masjid lagi. Tapi ada orang yang bisa bertahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena mereka di awal-awal Ramadan mereka sudah memiliki ruh, sudah memiliki semangat agar mereka mendapatkan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan ini. Kalau di masjid kita ini insyaallah Bapak Ibu sepertinya insyaallah bertahan sampai 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita banding-bandingkan dari masjid-masjid yang lain, ini termasuk masjid, salah satu masjid yang megah di Bukit Tinggi.
Suara imamnya Masya Allah adem, tenang kok undangannya, Bu. Maka tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk kita tidak bertahan beribadah di bulan Ramadan ini. Tidak ada lagi alasan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya. Dalam artian memudahkan orang untuk beribadah, menutup pintu-pintu nerakanya. Dalam artian kemaksiatan dipersempit, dipersulit di bulan Ramadan ini. Maka orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertahan selama bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu Bapak Ibu, dari kalangan para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, kenapa mereka itu bisa bertahan beribadah di bulan Ramadan dari awal sampai akhir? Karena mereka memiliki semangat dari awal-awalnya. Kayak mereka itu kalau kita mendengarkan cerita-cerita mereka orang-orang terdahulu, sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah mencium aroma Ramadan. Mereka sudah bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah bersemangat untuk menyambut Ramadan. Ketika semangat mereka itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, apakah mungkin mereka tidak bertahan beribadah 1 bulan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak mungkin. Tapi kenapa kita ini sering tidak bertahan beribadah di bulan Ramadan? Karena semangat kita itu kadang-kadang lah datang bulan Ramadan belum ada juga lagi semangat. Nah, ini yang kita dapatkan. Kebanyakan kaum muslimin sudah datang bulan Ramadan, mereka belum bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka itu gagal ketika mereka bertahan nantinya di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan sukses di beribadah di bulan Ramadan ini, maka kita harus membersihkan diri kita dari bentuk segala permusuhan yang ada di antara kita. Ini jangan disepelekan, Bapak. Jangan disepelekan adanya atau masih tersisanya permusuhan-permusuhan yang ada di antara kita dengan saudara-saudara yang lain. Ini akan menghambat suksesnya kita menjalankan ibadah Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'ul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Amalan seseorang itu diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis. Kecuali man kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudaranya masih ada permusuhan. Ada orang yang beribadah 1 bulan, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun dia beribadah, amalan itu tidak naik, amalan itu tidak terangkat, amalan itu tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada permusuhan antara dia dan saudaranya. Makanya dalam Islam itu Bapak Ibu, kalaupun kita harus bermusuhan, maka paling lama itu berapa lama kita diperbolehkan, Bu? Berapa lama kita diperbolehkan bermusuhan? Tidak saling tegur sapa satu sama lain? 3 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya karena masalah politik, perbedaan politik. Karena masalah perdagangan, masalah pekerjaan, masalah apa saja, mereka kalau bertengkar tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagai catatan Bapak, standar 3 hari ini itu bukan Nabi yang membuatnya, tapi standar ini adalah standar yang dahulunya orang-orang jahiliyah memakai standar 3 hari ini. Artinya apa? Orang-orang jahiliyah terdahulu ketika mereka bertengkar satu sama lain, maka mereka tidak mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka artinya apa Bapak? Artinya kalau ada orang Islam
yang bermusuhan satu sama lain lebih dari 3 hari, maka artinya apa? Dia lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah terdahulu. Orang jahiliyah dulu 3 hari, maka Nabi SAW menjadikan 3 hari ini sebagai standar maksimal seseorang bermusuhan satu sama yang lain. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan beribadah sebanyak-banyaknya, mereka akan rugi serugi-ruginya ketika mereka masih ada permusuhan antara dia dan saudaranya. Mereka lelah dalam beribadah, dalam salat tarawih, dalam witir, membaca Al-Quran, bersedekah dan segala macamnya, tapi amalannya tidak diterima. Rugi atau beruntung, Bapak? Rugi besar. Hanya dikarenakan kita masih ada permusuhan satu sama yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan, maka hendaknya kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Memperbanyak amal soleh. Karena sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan bulan Ramadan ini adalah bulan syahrul ibadah. Bulan agar manusia itu kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibukakan. Bonus-bonus dalam beribadah dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tidak tersentuh hatinya beribadah di bulan Ramadan ini, maka kapan lagi mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, sudah 11 bulan Al-Quran kita diamkan di rumah, kita simpan rapi-rapi, lalu datang bulan Ramadan masih juga belum kita baca Al-Quran. Kapan lagi kita akan membaca Al-Quranul Karim? Kalau di bulan-bulan yang lain kita lengah, lalai dalam beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikondisikan oleh Allah supaya kita bisa beribadah sebanyak mungkin. Apa ibadah yang kita kerjakan? Yang pertama sekali tentunya ibadah puasa. Maka jangan ada lagi nanti kaum muslimin, apakah itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang masih merokok di siang Ramadan. Ada orang-orang yang kebal, ada orang-orang yang sudah buruk perangai. Mereka di siang hari Ramadan makan, mereka minum, mereka menampakkan kepada kaum muslimin. Ini adalah orang-orang yang buruk perangai. Di bulan Ramadan, bulan yang ini adalah syiar dari syiar agama Allah, lalu mereka menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Ini adalah manusia-manusia yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita maksimal di bulan Ramadan, diterima di Allah Subhanahu wa taala, maka ada 2 hal yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah jauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jauhi hal-hal yang membatalkan pahala dari ibadah puasa kita. Kira-kira sama atau beda, Bapak Ibu? Yang pertama tadi, jauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita. Karena kalau ini insya Allah kita tahu semuanya. Yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya. Tapi yang kedua ini, Bapak Ibu, banyak orang melalaikannya. Apakah karena tidak tahu? Atau dia tahu tapi dia melalaikannya? Apa itu? Hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Apa itu yang membatalkan pahala, Bu? Ada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasanya itu sah. Dalam artian dia bisa
menjaga puasanya dari semenjak waktu fajar sampai azan maghrib, dia bisa menahan laparnya, dia bisa menahan haus. Tapi nilai dari pahala puasanya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia hanya bisa menjaga ibadah puasanya, tapi dia tidak bisa menjaga pahala dari ibadah puasanya. Apa yang mengganggu, yang membuat pahala ibadah puasa kita itu hancur, hilang, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali Bapak Ibu, ghibah. Berkata perkataan yang kotor, berdusta, menggibah, memfitnah, mengadu domba dan segala macamnya. Ini orang kalaupun dia berpuasa di siang Ramadan, malamnya tarawih witir, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi," siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan sejenisnya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan laparnya, dia meninggalkan haus. Dia menahan laparnya, dia menahan hausnya, Allah tidak membutuhkan, karena dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi puasanya nol nilainya. Kalau bagi perempuan, yang susah bagi mereka itu adalah menahan lisan dari menggibah, dari memfitnah. Tapi bagi kita yang laki-laki, Bapak Ibu, bagi yang laki-laki, maka yang susah itu adalah menjaga al-ain, mata. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bu. Ketika sahur, supaya tidak terasa sahurnya, ngantuk dan segala macam, apa yang biasa kita kerjakan? Nonton biasanya, nonton lawakan, menonton ini dan segala macamnya. Ini ketika kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wanita-wanita yang membuka aurat, maka itu bisa membatalkan pahala dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Menjelang berbuka, hal yang sama kita lakukan. Kita melihat televisi, menonton berita dan segala macamnya. Kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini kalau kita kerjakan di hari-hari Ramadan kita, maka yakinlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa membatalkan pahala dari ibadah puasa kita. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin Ramadan kita bernilai, ingin kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan Ramadan ini, maka lakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan ibadah puasa kita. Apa itu, Bu? Kalau bisa selama Ramadan kita tidak menonton televisi, bisa atau tidak, Bu? Selama Ramadan kita membuat program tidak menonton televisi, bisa atau tidak? Bakok diam Bapak Ibu. Selama Ramadan bisa tidak kita menahan diri kita dari tidak menonton televisi? Insya Allah bisa. Kalau 11 bulan sudah kita habiskan untuk menonton televisi, berhura-hura dan segala macamnya, apakah tidak ada waktu 1 bulan ini saja untuk menyelamatkan puasa kita, kita menahan diri dari menonton televisi? Kalaupun harus menonton televisi, Bapak Ibu, tontonlah televisi yang di sana ada murattalnya, ada kajian-kajian keislamannya. Itu yang insya Allah akan menambah kualitas dari pahala ibadah puasa yang kita kerjakan. Adapun kalau hari-hari kita dipenuhi dengan melihat hal-hal yang diharamkan, maka ambo khawatir Bapak Ibu, kita berpuasa lelah, kita berpuasa dengan susah payah, menahan lapar haus, malamnya bergadang dan segala macamnya, tapi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nol. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pahala atau puasa yang hanya sekedar menahan lapar haus saja, tapi mereka masih mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.